rakyat sendiri bisa menciptakan turis untuk dirinya sendiri, dalam arti kata mungkin dari yang paling kecil deh, misalkan dari tukang warung, begitu ada wisatawan asing dia mencoba untuk greetings, kemudian akhirnya jadi wisatawan itu first impression-nya beda gitu loh, ketimbang ya adanya tempat-tempat seperti itu. Jadi memang dari rakyat sendiri harus bisa menjadi representatif untuk kotanya sendiri. Tapi emang agak susah sekarang karena rakyatnya Ya, udah mungkin heterogen sudah terlalu banget complicated ya, tapi kalau mau cari idealnya ya kalau bisa dari yang positif lah. Ini kan Jadi kalau dana di Hong Kong ya, dana pembangunan jalan segala macam kan diambil dari perjudian ya. Kalau di Indonesia, di Jakarta deh, ada nggak kira-kira lokasinya yang Bapak tahu? Saya tentunya kan ditanyanya Jakarta ya. Iya. Kita balik aja Jakarta dulu tuh, ya. Kalau Jakarta dulu itu ada, karena apa? Kegiatan judi dan seks itu adalah kegiatan yang udah tertua ya di dunia ini, dan itu pasti kaitannya sama pariwisata. Itu nggak bisa disangkal dan nggak bisa dipungkirin itu. Gimana pun juga suka nggak suka memang begitu ya, ada ya. Nah, Jakarta ini dulu pernah dibangun dengan alokasi tempat tersebut. Alasannya kenapa? Itu ya? Oh banyak, Kramatunggak ada di Ancol segala itu dulu ada. Oh memang diperbolehkan dulu Iya dulu waktu Copacabana masih ada. Di sampingnya ada motel ini dan sebagainya, ya udah dah, semua udah tahu lah itu. Apalagi orang zaman dulu pasti udah tahu. Tapi pada waktu itu kenapa dikonsentrasikan di sana? Soalnya bisa dikontrol. Jadi bisa dikendalikan gitu loh. Sehingga kita bisa tahu sebenarnya orang yang ke situ itu ketahuan gitu. Jadi kalau kita perlu tingkatkan akhlaknya ya tingkatkan gitu, tapi nyata gitu. Nah, ya, kalau nggak dilokalisir, nyebar malah nggak karuan. Sekarang kita nggak tahu loh sebagai istri-istri ya. Kalau dulu ketahuan kan, masuknya ke situ. Gitu. Nah, asal yang kancol, nah awas lu ya, kan gitu dulu. Padahal belum tentu. Nah, dan lagi ada keuntungan buat pemerintah daerah dulu. Apa? Duitnya kan masuk di situ. Nah, ini yang dipakai bangun jalan atau zaman dulu. Nah, kalau kita tadi Huges tanya ya, pembangunannya dari mana kalau begitu sekarang ini? Lah karena pada waktu setelah hal tersebut dilarang, bergeser, akhirnya pembangunannya dari mana? Ya dari utang. Makanya kita punya utang banyak kan sekarang. Dulu nggak punya utang. Jadi enaknya diapain nih Pak? Hah? Enaknya diapain? Mau dikembaliin lagi? Nah, kita lihat aja ya, negara-negara tetangga kita lah. Malaysia itu termasuk negara yang ketat sekali ya dalam agamanya. Tetapi justru dia untuk mengendalikannya. Karena itu kalau mau dihilangin sama sekali memang 100% nggak bakal bisa itu. Udah nggak mungkin itu. Karena itu bagian dari kehidupan. Coba bisa dibayangin nggak di dunia ini? Kalau semua itu hidupnya adalah nggak pernah ada kegiatan itu semua. Dunia berhenti. Justru dunia ini berputar karena ada yang positif, ada yang negatif. Kalau semua positif berhenti dong, udah kiamat kita memang. Memang begitu itu kehidupan. Jadi kesimpulannya kita mesti mentalnya mesti kuat dong nah, ya. makanya itu tergantung dari diri kita sendiri. Kita mau berpijak yang di mana. Ya. Ada black Kalau and kita white. Nggak ada dikotomi. Makanya kan simbolnya bagus tuh ya, yang hitam putih gitu, yin sama yang itu. Oke, halo, selamat pagi. Pagi. Maaf, boleh lebih keras? Halo? Iya, dengan Bapak siapa? Yanto. Pak Yanto di mana Pak Yanto? Bogor. Di Bogor, silakan. Saya mau tanya sama Pak Insinyur apa? Pak Seto. Pak Seto. Oh iya Pak Yanto, silakan. Saya sangat setuju sekali dengan pendapat Bapak ya Pak ya. Karena belakangan ini judi itu sama sekali tidak bisa diberantas ya. Akhirnya ya katakanlah banyak oknum-oknum ya yang mendapatkan penghasilan dari judi itu. Sedangkan kalau pemerintah diadakan lagi semacam dulu waktu zamannya Pak Ali, itu terlihat sekali Pak, pembangunan di mana-mana maju ya. Iya. Sedangkan untuk sekarang hanya orang-orang tertentu aja Pak yang mendapat penghasilan dari judi. Makasih Pak. Iya, setuju Pak Yanto dengan pendapat Bapak ya. Memang demikian. Buktinya sekarang ini di Jakarta jangan disangka nggak ada loh judi itu. Itu tersebar di kota. Ada itu. Tapi dananya saya bisa tahu. Masuk ke pemerintah. Dananya nggak bisa masuk ke pemerintah akibatnya. Nggak dijadiin satu persis ya. apa yang disinyalir Pak Yanto tadi. Nah coba ini sekarang dilokalisir aja, udah, terus pajaknya masuk pemerintah, paling enggak DKI kan bisa. Tapi nanti ada yang bilang gini, ini jalan-jalan haram. Tapi dilewatin tiap hari. Oke, tapi ini ya ada profitnya ya setidaknya untuk pembangunan ya. Tapi judinya judi yang bagus kali Pak ya. Kayak kalau di Hongkong kan pacuan kuda gitu ya. Ada judi bagus nggak sih? Justru
mana ada sih yang namanya bagus dan enggak. Bagus dan enggak itu sebetulnya diri kita loh, nurani kita yang nentukan loh ya. Iya. Bagus buat orang belum tentu bagus buat kita. Ah. Nah, kalau seperti pertanyaan Pak Yanto tadi memang benar. Jadi memang sekarang juga lebih baik kita pikirkan kembali aja ya, daripada nggak bisa dibenahi, nggak bisa dikendalikan, duitnya hanya masuk ke kelompok tertentu. Lah kalau ini kan langsung bisa dinikmatin orang Gimana, banyak. Apanya nih? Setuju nggak dilokalisir aja? Aku tidak setuju. Tidak. Karena itu mengganggu keharmonisan rumah tangga. Kalau ada disediain tempatnya, itu pasti mungkin dari suami yang nggak kepikir jadi kepikir. Jadi kalau aku tetap tidak setuju. Kenapa kita nggak cari jalan lain? Misalkan seperti PIR ya, pariwisata inti rakyat, di mana mungkin dari rakyat sendiri bisa menciptakan turis untuk dirinya sendiri. Dalam arti kata mungkin dari yang paling kecil deh, misalkan dari tukang warung, begitu ada wisatawan asing dia mencoba untuk greetings. Kemudian akhirnya jadi wisatawan itu first impressionnya beda gitu loh. Ketimbang ya adanya tempat-tempat seperti itu. Jadi memang dari rakyat sendiri harus bisa menjadi representatif untuk kotanya sendiri. Tapi emang agak susah sekarang karena rakyatnya Ya, udah mungkin heterogen sudah terlalu sekali complicated ya. Tapi Heeh. kalau mau cari idealnya ya kalau bisa dari yang positif lah. Gitu. Iya, jadi aman keluarga ya? Aman Oke. keluarga, jelas. Perempuan menikah aman Ya. Oke, kita ada telepon lagi ya. Oke, halo. Halo, malam. Ya, selamat pagi. Dengan pagi, Mbak. sudah pagi. Dengan Bang siapa? Ujat ya, dengan Roy. Dengan Roy di mana? Cikini. Cikini. Ah, ah. Silakan. Mau nanya sama Pak Seto. Boleh? Itu, Boleh lebih keras Mas Roy? Iya Mas Roy. Hotel HI berdiri sejak tahun berapa sih, Pak? Tahun 62. 62 ya. Mm-mm. Itu waktu masih zaman-zamannya apa? Wali kota gubernurnya Pak Ali. Oh Gubernurnya enggak. dulu siapa tuh? Dulu pertama kali gubernurnya kalau 62 itu masih wakilnya saya ingat. Karena wakilnya itu bapaknya teman saya yang ngajarin saya rally itu. Wagubnya dulu Pak Hupudio itu. Gubernurnya waktu itu Pak siapa ya? 62 saya juga belum masuk Jakarta, Pak. Saya 66 baru masuk ke Ya, 66. Jakarta waktu Hotel Indonesia ini berdiri. Ya. Silakan Kenapa, Pak? pertanyaannya Mungkin Mas Roy. pertanyaannya Mas Roy. Ya. Ya enggak, itu aja cuma mau nanya. Oke. Oh. Penasaran rupanya Mas Roy. Makasih ya Mas Roy. Sebentar lagi ini tanggal 5 Agustus ulang tahun Mas Roy. Yang tanggal 5 besok ya? Ke 39. 39. 5 Oke. besok ya? Iya. Oke, terima kasih ya. Iya. Oke. Jadi kelihatannya anak Jakarta pun bertanya-tanya nih ya, HI ini karena di bawah tuh memang banyak sekali ornamen-ornamen peninggalan zaman dulu dari tanda tangannya Bung Karno sampai foto-foto peresmiannya Bung Karno. Betul, ada iya di betul. Sangat Dan bersejarah. hotel ini memang sangat bersejarah sebetulnya buat Tapi bangsa Hotel HI Indonesia. sendiri nggak ada untuk ini ya Pak ya, maaf untuk bursa seks dan perjudian. Ayo, Oh nggak jujur, ada. Pak. Jujur di HI-nya sendiri Apa yang benar? nggak ada sekarang, nggak ada. Boleh cari. Tapi kalau ada orang yang masuk di sini, terus mereka berempat bermain sendiri ya kita nggak bisa Iya. kontrol kalau itu. Tapi kalau diselenggarakan tempatnya nggak ada. Oh, Tapi gitu. kalau bagian dari kita desainnya dulu ada. Tapi pemerintah kan memang nggak jadi melaksanakan mengizinkan hal ya. tersebut gitu. Oke, jadi aman ya Pak Hotel Indonesia ya? Oh aman kalau Aman, itunya. ya. Kalau masalah bursa seks ya nggak tahu kan. Yang dibalik itu di masing-masing kampus. Oke, ternyata pemirsa di rumah yang namanya Jakarta tidak ramah lagi boleh diakui memang kondisinya seperti itu. Kelihatannya dari berbagai pihak masyarakat sendiri harus kerja keras sekarang ini setidak-tidaknya untuk membangun tadi nuraninya sendiri. Betul, itu yang supaya, lebih utama. Iya, menurut bisa saya. berbaik-baik sangka dan berperilaku baik. Kelihatannya belakangan ini mulai ya kalau ada demo tidak ada lagi yang bakar-bakar ya. Betul. Agak membaik, kita merasa lebih aman meskipun ada demo kita berani lewat. Tapi sebetulnya tambahan ya guys ya, kalau di London kita bisa tahu ada Hyde Park, itu kan khusus untuk orang berdemo ya, bisa mengekspresikan segala unek-uneknya kepada Sini pemerintah. kasih depan HI. Tapi Iya. tidak anarkis, itu mungkin kita Iya, jadi iya. seneng juga ngelihatnya Oh dan itu bisa sangat. jadiin ini pariwisata Ya itu juga bisa, tapi Betul. tidak anarkis Benar. ya gitu. Tapi kenapa mesti contohnya harus yang di Iya. London, di Hyde Park? Sebetulnya desain dari
orang Indonesia sendiri Mhm. itu ada alun-alun ya. Oh iya, Itu betul. biasanya kalau protes terhadap raja mereka aksinya namanya PP di sana. Jadi di alun-alun ngumpul gitu. Oke, ini gambaran di Indonesia yang ternyata udah ada di depan mata, cuman agak-agak Iya. suka Mm-mm. ini ya kelewatan. Oke, tanpa terasa waktu kita sudah agak mepet dan gadis yang satu lagi ini yang akan tampil ini dia bisa represent juga, bisa tampil sebagai gadis Betawi, bisa jadi gadis Sunda, Sunda, Jawa dan lain sebagainya. Siapa lagi kalau bukan Putri Malam? Kita beri tepuk tangan buat Putri Malam.